Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai apa sih yang susah dalam bikin usaha kuliner ya. Sorry. Apa sih yang susah dalam bikin usaha kuliner? Saya kasih tahu ya, mungkin omongan saya kali ini mungkin Anda akan masa begitu sih? Memang benar begini ya. Saya kasih tahu ya, kalau misalkan kamu buka kafe, buka restoran, buka ya istilahnya buka yang berbau-bau kuliner ya. Ya, saya kasih tahu ya satu rahasia ya. Masak itu gampang, masak itu nggak susah. Semua ibu rumah tangga, semua chef punya resep rahasia di rumah. Ya betul nggak, mulai dari mie. Oh, saya jagonya bikin oseng-oseng, saya jagonya bikin gulai, saya jagonya bikin bakmi segala macam. Masak itu gampang. Kamu cari satu keluarga, satu ibu rumah tangga. Biasanya dia punya resep pegangan yang dia jago banget bikin itu. Dari kecil dia sudah bikin itu. Kalau bikin 10 kali, 10 kalinya enak. Nah, kenapa bikin restoran itu? Jadi susahnya bikin restoran itu bukannya masak enak ya. Tapi masak enak untuk banyak porsi. Itu yang susah. Yang lebih susah lagi adalah apa? Masak enak untuk banyak porsi, standar yang memutu, dan masih profit. Jadi kalau misalnya cuma masak enak, itu gampang. Bukan saya merendahkan, bukan saya menggampangkan, tapi bener, kamu masak enak tuh gampang. Istri saya, dia jago masak nasi goreng misalnya. Kamu suruh dia masak nasi goreng, oke yuk kita buka restoran nasi goreng yuk. Ya, kamu kan bisa masak nasi goreng. Kita buka restoran nasi goreng yuk. Ya, oke. Nah, dia datang ya kan. Anggaplah ya kita sudah buka semuanya. Nah, dia bisa nasi goreng gitu. Nah, kalau misalkan bikin satu jelas enak ya kan. Bumbunya dimasak pakai cinta, digorengnya pakai cinta ya kan, pelan-pelan. Tapi kebayang nggak kalau misalnya restorannya mulai rame, satu hari dia mesti goreng 50. Dan 50 tuh gorengnya nggak mungkin satu-satu ya. Kalau ada orang tiga yang sekali datang ya kita harus demi efisiensi, demi biaya dan demi segala macam. Nggak mungkin orang pesan 3 barang yang sama kita gorengnya satu-satu. Ya kan? Akhirnya kita udah mulai goreng sekali 3 porsi. Nah, apa yang terjadi ketika kita mulai goreng 3 porsi itu rasanya mulai amburadul. Ya kan? Jadi disinilah gitu loh ya. Jadi begitu juga misalnya gini, misalnya orang bikin kue, industri bikin kue ya, misalnya nyonya A lah bikin kue. Kuenya itu enak, nggak salah, kenapa dia bikin sendiri sebiji. Tapi kalau misalkan dibuat jadi usaha kuliner dan tiba-tiba dia harus bikin 100 kue sehari atau 1000 kue atau mungkin 2000 kue, kan nggak mungkin dia bikin sendiri. Pada akhirnya dia harus ada pegawai, harus ada helper, harus ada segala macam. Nah, di saat kamu bikin satu, tentu rasanya tidak akan sama dengan kamu bikin 1000, kamu bikin 2000. Itu rasanya mungkin sudah amburadul ya kan. Mungkin rasanya sudah beda banget sama yang dia bikin asli dengan tangannya. Nah, jadi usaha kuliner itu sebenarnya yang susah itu bukan masaknya. Bukan bikin ini. Misalkan ya, katakan jangan bilang masakan Chinese food lah, yang kata orang beda tangan, beda masakan ya. Itu sangat pengaruh sekali. Katakanlah yang sederhana seperti bikin boba, bikin bubble tea ya, yang tinggal istilahnya ada takarannya. Pokoknya takarannya segini, tambah gula segini, tambah ini segini, tambah topping segini, jadilah. Kamu cuma perlu ikutin. Nah, ini saja tidak mudah. Kenapa? Karena bayangkan coba ya, saya pernah beli satu bubble tea yang saya nggak usah sebut namanya. Apa yang terjadi? Saya lihat aja gitu ya. Petugasnya sudah sesuai, dia sudah sesuai. Air panas segini, ini sih campur, tapi begitu saya minum, apa yang terjadi? Ternyata masih mentah. Nah, kenapa setelah saya pelajari ternyata apa yang terjadi? Mereka pakai water dispenser yang harganya murah, di mana kapasitas air panasnya itu sangat sedikit. Jadi kalau misalkan dispenser murah yang kelas ratusan ribu itu ada air panasnya? Ada. Tapi panasnya lama, dan kalau kamu misalnya saya udah ambil segelas nih, mereka butuh waktu untuk panaskan kembali. Nah, jadi kalau misalkan pegawainya tidak di-train, lagi kebetulan ada rame, 5 orang pesen, air panasnya sudah habis, air kedua dia nggak sadar, dia isi saja nggak panas, ya otomatis kalau namanya essence dikasih air yang tidak panas pasti rasanya akan amburadul, ya kan. Nah, inilah pentingnya kenapa gitu kalau untuk bikin makanan enak itu harus mahal. Itu bukan karena ingredientsnya tiba-tiba pakai emas atau pakai apa yang mahal. Nasi goreng, antara nasi goreng gerobakan, rumahan, dan nasi goreng hotel itu sama-sama pakai nasi.
Ya, yang bikin nasi goreng hotel mahal itu bukannya nasinya pakai nasi beras dari Kepulauan Sardinia gitu, bu. Enggak, sama-sama pakai beras. Cuman masalahnya yang bikin restoran ternama, restoran mahal itu enak dan mutunya terjamin adalah standar mutu. Yang mahal itu standar mutu. Jadi kalau kamu mau bikin satu minyak nasi goreng itu rasanya standar, seperti misalnya kalau franchise luar negeri KFC, McDonald itu mereka rasanya sangat-sangat standar ya. Itu pun juga antara McD satu dan McD lain itu ada sedikit perbedaan ya karena ya, istilahnya tergantung manajernya seberapa strict aja menerapkan prosedur. Kalau misalnya di Pizza Hut, saya dulu pernah kerja di Pizza Hut, itu ada prosedurnya. Kalau bikin pizza pepperoni itu pepperoninya berapa slice, berapa centong, tomato sauce-nya ya kan, terus berapa menit harus dimasak segala macam, itu semua ada. Nah biasanya kalau manajer yang baik itu dia akan menerapkan, jadi dia akan menerapkan semua pegawai itu nggak boleh seenaknya. Kamu bikin kopi ya begini, kamu harus ikutin sampai detik-detiknya. Jadi jangan ada punya saya mah bikin pizzanya begini gitu kan. Oh saya mah bikin burgernya begini, suka-suka saya. Nah itulah yang mahal. Untuk bikin standar mutu yang ini adalah itu yang susah gitu loh. Makanya banyak restoran yang kalau udah rame rasanya amburadul, besok tutup. Nah kalau pada saat dia masih sepi, wah enak banget. Begitu sudah rame, dianya juga sudah ilmunya sudah beda. Saya pernah cerita ya kalau nggak salah video saya yang dulu ya, saya lupa apa namanya. Jadi bikin restoran itu antara bikin masakan seorang koki yang masak untuk 3 orang, masak untuk di rumahnya, dan seorang koki profesional yang memang masak untuk restoran, itu adalah 2 ilmu yang berbeda. Kamu bukan cuma harus bisa masak, tapi kamu harus bisa manajemen. Kamu harus bisa masuk pegawai kamu, berapa orang yang kamu butuhkan. Misalkan kalau buka restoran aja misalnya ya, Senin sampai Kamis sepi, Jumat sampai Sabtu rame. Nah itu logistik manajemennya harus itu, dan misalnya kamu ada 10 resep. Ya, 10 resep itu gimana caranya supaya semuanya sinergi. Jadi jangan sampai ini nggak laku bisa jadi ini nggak laku bisa jadi ini. Jadi kita stoknya itu cukup terbatas. Kalau misalnya satu restoran ada 30 macam sayur, 30-30-nya di stok bisa nggak? Bisa. Kualitas itu bisa nggak? Gampang, kualitas juga sebenarnya dijaga. Yang masalahnya yang paling jadi polemik itu adalah poin nomor 3. Gimana kita menjaga rasa, kualitas, standar mutu, dan tetap untung. Nah itu yang susah. Banyak usaha kuliner yang jatuh di poin ketiga. Mereka bisa masak. Ya masakannya enak. Mereka bisa jaga standar mutu. Gampang standar mutu tuh. Kamu hire orang yang terbaik. Kamu bayar mereka dengan layak. Suruh ikut standarnya kita. Tapi bisa balik modal nggak? Nah ini bisa profit nggak? Kenapa? Karena ya itu tadi gitu loh. Stabilitas mutu, rasa, kualitas itu semua itu mahal. Kita perlu misalnya logistiknya ya. Kalau mau bikin nasi goreng enak. Nasinya itu nggak boleh lewat dari 8 jam misalnya. Udah 8 jam harus dibuang. Nah, bisa nggak kita sebagai pengusaha kuliner yang belum sukses, bisa nggak kita menerapkan secara disiplin kayak begini? Oke, buang. Sedangkan kalau misalkan kita belum ramai itu buang, itu adalah rugi loh. Bisa jadi kita ini buang, itu buang. Ya kan, kalau menurut aturan itu sosis yang sudah dikeluarkan tidak boleh dimasukkan kulkas lagi misalnya, harus dibuang. Tapi kan kalau ini buang, itu buang, ini buang, itu buang, ya kita rugi. Ya kan? Nah gimana caranya akhirnya udahlah kita kompromi lah ya kan. Harusnya sosis itu fresh biar enak ya kita beli sosis yang frozen. Jadi hari itu kita coba keluarin sebetulnya. Nah ini banyak hal yang shortcut gini yang akhirnya bikin rasanya itu tidak seenak kalau kita bikin untuk keluarga kita gitu kan. Nah jadi usaha kuliner itu sebenarnya bukan masalah masaknya yang susah ya. Jadi kalau Anda mau buka usaha kuliner, yang harus Anda perhitungkan tuh bukan, oh saya jago masak, masakan saya enak, saya mau buka, pasti laku. Nggak segampang itu. Yang perlu kamu pikirkan itu ya itu tadi, ya kan? Bagaimana cara logistiknya, bagaimana cara istilahnya kalau kamu sepi dari pagi sampai sore, malam rame, itu gimana supaya rasanya tetap stabil. Ya, bagaimana caranya supaya misalnya kalau misalkan kamu lagi sepi, rasa sih pasti enak karena masaknya gampang. Tapi gimana rasanya kalau misalkan restoran kamu tiba-tiba rame antri sampai segini, apakah kamu tetap masih bisa jaga kualitas ya kan? Nah, nanti udah hal ketiga lagi adalah profit ya kan. Gimana caranya supaya kalau misalnya lagi sepi kita bisa jaga standar mutu dan kita tidak nombok. Nah, akalitnya gimana?
Setiap usaha, setiap kuliner pasti beda. Ya kan, yang cendol mungkin cendolnya di frozen, yang bikin gorengan mungkin gorengannya di frozen. Tapi ingat ya, kalau semua di frozen itu pasti yang dikorbankan apa? Rasa. Karena barang frozen tidak seenak barang fresh. Itu pasti ya, saya rasa chef manapun juga akan setuju gitu ya, barang fresh itu selalu lebih enak daripada barang yang sudah di pre-proses dan di frozen. Tapi kan kita sebagai restoran kita nggak mungkin semuanya fresh karena ya itu tadi kebentur dengan profitabilitas dan biaya. Nah jadi kuliner itu is how to juggle everything itu supaya tetap cuan. Kalau kamu budget unlimited, misalnya anak konglomerat buka kafe, ya dia gampang. Dia bisa jaga standar mutu, dia bisa jaga SOP, semua dia bisa jaga, tapi belum tentu dia bisa untung. Ya kan? Nah bayangkan dengan ekstrim ujungnya. Seorang yang jualan di gerobakan ya. Dia nggak peduli apa. Dia nggak peduli kebersihan kayak apa. Pokoknya dia bisa untung. Saya nggak mau rugi. Pokoknya saya jual satu saya mau untung. Nah itu bisa nggak bisa. Tapi jangan harap ada yang namanya standar mutu, standar kualitas, segala macam. Karena itu semua nggak gratis. Ya saya nggak bilang siapa benar. Tapi in business it's like that gitu. Jadi masak itu is just, kalau kamu buka kuliner, masak itu hanya segini saja dari segini ya. Istilahnya hanya sebagian kecil dari permasalahan yang akan dihadapin kalau kamu buka usaha kuliner. Buka usaha ayam goreng pakai nasi tuh yang sedang menjamur di Indonesia ya. Itu juga sama masalahnya. Ayam kamu enak betul nggak? Betul. Nah saya kasih tahu per problema sederhana saja. Ayam kamu enak tuh kalau baru digoreng ya kan. Nah sekarang nggak mungkin, ini kan termasuk cepat saji orang misalnya orang lapar, orang beli satu sama nasi pengen cepet makan kan. Nggak mungkin dia tunggu kamu goreng dulu. Dan kalau kamu misalnya ada orang pesan satu baru kamu goreng, kamu akan rugi apa? Rugi gas. Karena manasi minyaknya itu kan nonstop harus panas terus kan juga nggak mungkin, nggak masuk akal. Kita jualan ayam sama nasi harga sudah bersaing, profit margin sudah tipis banget. Nah sekarang kita mau peduli kualitas sampai orang datang baru kita goreng. Tiap kali ada orang datang kita 15 menit dulu panasin minyaknya segala macam, atur. Enak nggak enak, tapi gimana untungnya? Apakah itu realistik? Tidak realistik sama sekali gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Kompromi. Ya sudahlah kita goreng dulu 10 biji, taruh di atas. Ya kita akalin lah pakai pemanas, tapi semua itu kan biaya. Akhirnya pas pemanasnya lagi sepi, pemanasnya dimatiin untuk hemat listrik. Akhirnya ayam kita dingin, akhirnya tidak bisa bersaing, akhirnya tumbang. Ya, jadi masalah-masalahnya kalau kamu bikin usaha kuliner itu ya, bukan selalu ya, saya jelaskan ya. Bukannya masakan kamu enak atau enggak, tapi yang harus dipikirkan itu jauh lebih dari sekedar masakan kamu enak nggak. Logistik ya kan. Nah sekarang misalnya gini, kamu udah bilang oke ya saya tiap hari harus jualan 50 piring nih baru balik modal. Ya kamu bisa build. Tapi kalau misalnya 50 piringnya berbarengan, apakah kamu sanggup? Ya kan? Secara logistik nasi kamu cukup untuk 50 piring. Secara logistik telurnya ada, sosisnya ada, nasi goreng kita bicara ya. Tapi bisa nggak gitu loh dalam 1 jam orang makan itu kamu bisa bikin 50 nggak? Kamu nggak bisa. Ya kan? Karena ada yang pesan nasi goreng tomat, ada yang pesan nasi goreng mau pakai cabai, ada yang pesan nasi goreng nggak pedas, ada yang pesan nasi goreng pete, nasi goreng segala macam yang tidak bisa dicampur masaknya. Jadi kamu butuh waktu sekitar 3 jam karena ya kamu kan nggak mungkin kamu bisa sewa 4 koki kan. Ya pasti kan untuk visibility dana, untuk visibility profit kan kamu nggak mungkin punya piara 4 koki kan cuma untuk berharap-harap kalau bisa 50 orang datang. Kalau lagi sepi ya kamu nombok ya kan. Nah jadi itulah masalahnya gitu. Kadang-kadang kuliner itu gagal tuh bukan karena dia nggak enak ya, kadang enak. Tapi kadang-kadang pas lagi enak, pas dihajar rame, kualitasnya tidak terjaga, akhirnya rugi sendiri gitu loh. Nah jadi ini memang buka restoran itu nggak segampang yang kamu pikir gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu gerobakan sih enak ya udahlah pokoknya gerobakan. Gerobakan juga ada ya yang tadi persoalan yang saya bilang tadi akan ditemui juga gitu loh oleh orang yang jualan gerobakan juga. Mau stok banyak nggak habis dibuang. Mau stok dikit kagak nutup biaya ya kan. Mau stok banyak kalau nggak habis dibuang rugi. Kalau nggak dibuang, besok rasanya amburadul. Gimana cara ngakalinnya? Nah, disitulah ilmu dari setiap restoran. Mereka pasti ada caranya masing-masing. Apakah barang yang nggak laku diproses. Misalnya nih saya misalnya jualan Chinese food ya.
Oke, kalau misalnya sapi udah masuk tanggal sekian kagak laku, kita udah harus cincang, kita udah harus masukin, kita udah harus jadi bakso misalnya saya freezer. Nah, itu semua ada teknik-teknik yang nggak akan diceritain ya di buku manapun tidak akan ceritain. Tapi intinya ya satu tadi yang saya bilang itu, kalau kuliner itu masak enak itu gampang. Ya, yang susah itu apa? Logistik dan standar mutu. Dan yang paling bikin susah itu adalah di antara kedua ini kamu harus profit. Kalau misalkan bikin 1-2 tapi nggak usah profit mah gampang, subsidi terus aja. Hire semua yang terbaik, ikuti prosedur sampai detail-detailnya. Lewat tanggal sekian buang, lewat 3 jam buang, segala macam. Ya asal kamu siap subsidi ya silahkan aja. Restoran kamu saya jamin akan enak. Tapi saya kapan untung saya nggak tahu, ya kan? Atau kalau misalnya kamu bilang, udahlah saya nggak mau tahu. Saya cuma chef mahal, saya cuma masak 1 hari 5 piring, saya masak dengan cinta. Bisa enak nggak? Bisa, tapi kamu kapan untung saya juga nggak tahu, ya kan? Atau misalnya kamu bilang logistik semuanya saya atur, tapi ya Anda ngerti lah ya, tiga-tiga itu nggak bisa semuanya menang. Nah makanya itu kayak menjagal kayak apa sih, berusaha menyeimbangkan 3 titik itu gitu loh supaya seimbang. Nah kalau misalnya 3 titik itu seimbang, masih banyak lagi titik yang lain, yaitu siklus pembelian, terus istilahnya tren, terus istilahnya nanti kamu expand, kamu efisiensi. Jadi ya memang namanya usaha seperti ini tuh kelihatannya gampang ya, tinggal masak enak, nanti juga pembeli datang sendiri. Betul nggak? Betul, memang nggak salah, ya cobain aja. Tapi kalau kita bicara soal dari segi manajemennya ya it's not that easy gitu loh. Karena ya seperti saya bilang tadi gitu loh. Kamu buka laku lah katakan. Tiba-tiba sehari diserbu 1.000 orang pembeli. Akhirnya kamu apa? Bukannya kamu laku, kamu tumbang. Kenapa? Karena kamu belum siap. Pada saat kamu diserbu 1.000 pegawai, kamu pikir, wah saya hoki nih, wah saya hire. Pokoknya semua orang bisa masak, saya nggak peduli lah, saya lagi kepepet. Piara aja udah, piara maksudnya piara tuh ya usah, pekerjakan saja ya, pekerjakan dah 10 koki begitu, bulan depannya sepi lagi, akhirnya kokinya keluar masuk, rasa tidak terjamin segala macam ya. Jadi istilahnya very complicated gitu ya. Kita mau stok barang fresh salah, kita nggak stok salah, kita kalau stok menu sepenuhnya semua nanti orang tanya ini ada nggak ada, ini ada nggak ada, cuma adanya nasi goreng telur doang. Akhirnya pembeli kecewa ya kan. Tapi kalau kita stok semua nasi goreng scallop, nasi goreng kepiting, nasi goreng gimana, giliran nggak ada yang beli, kepitingnya udah keburu busuk, rugi semua ya kan. Nah ini saya baru bicara soal nasi goreng loh ya, yang sedikit very simple ya, cuma nasi sama telur sama toppingnya. Bagaimana kalau misalnya kita bilang Chinese food atau misalnya cafe gitu yang istilahnya makannya sop buntut ada, nasi goreng ada, pasta ada, segala macam, steak ada, segala macam. Nah itu istilahnya udah suatu industri yang berbeda lagi. Oke, nah jadi buat Anda yang mau mulai usaha kuliner, perhatikanlah hal-hal yang tadi saya bawakan tadi ya, bahwa yang bikin susah cari duit di bidang kuliner itu sebenarnya bukan rasa-rasa makanan kita, tapi bagaimana rasa makanan kita tetap terjaga dengan profit level yang bagus dan bisa di mass product. Jadi mass productionnya itu yang susah ya. Mass product belum lagi tambah variety product. Nah jadi memang ya saya juga ini terlalu luas untuk bisa saya kupas dalam dalam video 20 menit ya. Tapi harapan saya adalah kalau Anda sudah mendengarkan, Anda sudah mulai berpikir, bahwa ternyata ada berbagai macam aspek yang perlu saya perhatikan kalau misalkan saya mau jualan. Bahkan untuk jualan boba yang di pinggir jalan, Thai tea atau apa gimana pun juga akan ada hal-hal seperti ini. Kita perlu ada freezer, kalau nggak ada freezer nanti susunya keburu basi. Tapi kalau ada freezer berarti harus ada listrik. Harus ada listrik berarti harus ada iuran, harus ada abodemen, harus ada aki, harus ada genset, harus ada apa. Dan ceritanya nanti akan menjadi panjang. Bisa nggak kita sunat itu semua? Bisa. Tapi rasanya nanti kita nggak akan bisa bersaing. Karena kalau kita pakai susu yang basi ya pasti aja kita nggak akan laku. Oke, nah sekian saja. Saya juga nggak mau bikin Anda terlalu ribet ya. Tapi ya perhatikan saja ya. Ditampung saja bahwa ya hal-hal seperti ini juga perlu Anda perhatikan. Oke, sekian dan terima kasih.